Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Eko Terdeviuliani, mahasiswa dari jurusan Dharma Acarya, Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah sosiolingvistik, yaitu materi pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dan pandangan sosiologi terhadap bahasa. Yang pertama yaitu pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Nah, langsung saja. Bahasa yang ada di suatu daerah dikatakan resmi jika bahasa tersebut memiliki banyak penuturnya. Seperti contoh bahasa Bali, di mana bahasa Bali ini sampai sekarang banyak digunakan oleh masyarakatnya karena bahasa ini merupakan bahasa resmi dan sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu suatu bahasa resmi di negara yang tersusun dari kosakata atau bahasa daerah yang masuk di dalam negara tersebut. Seperti contoh bahasa yaitu kata gelis yang artinya cantik, yang merupakan bahasa Sunda. Yang ketiga, pada suatu negara terdapat lebih dari satu bahasa resmi, seperti yang contoh yang saya ambil yaitu negara Belgia, di mana negara Belgia ini menggunakan bahasa itu bahasa resmi yaitu bahasa Belanda. Yang keempat, ini berkaitan dengan seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari dua. Dan pada saat seseorang berada di tempat yang adanya perubahan pada sikap dan kepribadiannya, seperti contoh, misalnya orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri, dan pada saat dia kembali ke Indonesia, maka kemungkinan besar adanya bahasa campuran atau alih kode, bukan bahasa campuran atau campur kode, yaitu dengan dari bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Dengan contoh lain seperti yang saya ambil yaitu bahasa seseorang yang lama tinggal di kota dan aslinya yang dari desa yang merantau ke kota, dan pada saat dia kembali ke desa, kemungkinan besar bahasa yang digunakan akan bercampur kode seperti bahasa yang ada di kota dengan bahasa daerahnya dia sendiri. Yang terakhir yaitu adanya pergaulan sosial semakin membuat beragamnya kata yang baru, khususnya para remaja milenial dalam berproses interaksi antar sesama anak remaja. Nah, contohnya yang saya ambil itu adalah kata gabut yang artinya itu galau buta. Yang galau buta ini dimaksudkan yaitu menggambarkan situasi seorang tidak melakukan hal apapun atau merasa jenuh atau bosan dan tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya. Yaitu yang materi yang kedua yaitu pandangan sosiologi terhadap bahasa. Di dalam penggunaan bahasa, seseorang harus mampu menentukan pilihan bahasa agar lebih dimengerti oleh lawan bicaranya. Seperti contohnya seseorang berbicara dengan teman sebayanya dan maka dengan menggunakan bahasa daerah, maka agar tidak terjadinya kesalahpahaman, maka bahasa itu perlu dijelaskan biar agar apa itu maksudnya, biar tahu lawan bicara itu tahu maksudnya apa dan apa sih artinya, seperti itu. Yang selanjutnya itu seiring berjalannya waktu terdapat perubahan dalam penggunaan bahasa atau kata, baik perluasan maupun penyempitan makna pada kata tertentu di masyarakat. Nah, yang selanjutnya, banyak orang yang beranggapan bahwa jika dengan menggunakan bahasa asing dan membuat derajat seseorang akan meningkat dan merasa lebih trending, bisa lebih gaul, seperti itu.
Contohnya yaitu beberapa anak remaja sekarang menggunakan bahasa campuran, ya seperti yang saya katakan tadi, alih kode atau campur kode dengan bahasa yang seperti sekarang, bahasa yang daerahnya dengan dicampur dengan bahasa anak milenial sekarang itu gabut atau mungkin hello, speechless seperti itu. Yang selanjutnya, upaya pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan dengan menggunakan di acara-acara resmi pada formal bersandingkan atau diikuti dengan bahasa nasional maupun bahasa asing. Seperti contohnya bahasa Bali, maka banyak menggunakan pembawa acara atau MC dalam rangka perayaan HUT Bali TV seperti Bali TV atau HUT RRI dan Pasar RRI Singaraja yang dapat digunakan bahasa Bali tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam saya menyampaikan materi atau mempresentasikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.